Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Bu Guru akan melanjutkan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 dengan materi proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mengetahui bahwa Indonesia menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa atau bangsa barat karena daya tarik yang berupa kekayaan hasil bumi berupa rempah-rempah yang tidak dimiliki oleh Eropa, sehingga banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia. Nah, sekarang Ananda akan belajar bangsa barat yang datang ke Indonesia dan bagaimana proses kedatangannya. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pelayaran bangsa Portugis dalam mencari rempah-rempah. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Kemudian Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang kedua itu ekspedisi bangsa Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC atau East Indian Company yang merupakan persekutuan dagang milik Inggris terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Yang ketiga itu kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut bangsa Belanda yang bernama Cornelis de Houtman memimpin armadanya mengarungi ujung selatan Afrika pada tahun 1595. Selanjutnya menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Setelah kedatangan Cornelis de Houtman di Indonesia, selanjutnya datang ekspedisi-ekspedisi dagang lainnya dari Belanda. Kondisi itu menyebabkan persaingan di antara mereka sendiri. Pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang disering disingkat dengan VOC untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang dari Belanda. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Veterbot. Gubernur ini mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku.
Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta dengan alasan Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda juga ingin menyingkirkan pesaingnya, yaitu Portugis di Malaka. Salah satu penguasa bagian wilayah Banten saat itu bernama Pangeran Jayawikarta. Ia mengizinkan VOC mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain itu, ia juga mengizinkan kantor dagang EIC atau Inggris sehingga membuat Belanda tidak suka terhadap Pangeran Jayawikarta. Gubernur VOC saat itu adalah Jan Vetters Zoequin. Pada tanggal 31 Mei 1619, kantor dagang EIC dicabut. Dan ini menjadi peristiwa penting yang menjadikan Belanda mendapat kelonggaran perluasan kekuasaan pada masa selanjutnya. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.